Halo, selamat pagi. Hari ini kita mau jalan-jalan di kawasan Kebayoran Park, Kebayoran Residen. Di mana ya? Ini namanya di daerah Kebayoran, tapi bukan Kebayoran kecamatan ya. Ini Kebayoran Park, semacam perkomplek, kawasan komplek gitu ya. Yuk kita jalan-jalan. Ini saya lagi jalan di area pejalan kaki. Ini untuk komplek yang sangat kawasan perumahan yang sangat bagus, rapih. Ini di depan halaman, di jalan utama, jalan komplek yang menuju komplek. Jadi ada beberapa blok komplek. Nah, ini perumahannya di sini dibatasi pagar seperti ini. Nah, ini masih jam 7 pagi. Di depan jalan ini tempatnya sangat rapih, bersih ya. Maksudnya nggak ada sampah plastik. Ya ada ding ini. Tapi sangat saya cobain sangat sedikit. Ini ada pohon-pohon yang udah gede, pohon terem besi untuk penyejuk. Nah, rumputnya juga terpotong rapih karena ada yang merawat ya. Ini ada orang-orang jalan kaki, olahraga pagi. Ya mungkin warga sekitar kompleks ini. Ini jalannya ini untuk area ke sana, jalan ke sana. Untuk yang putar baliknya itu seberang sana tuh kalau mau ke kanan. Ya. Jadi itu dibatasi semacam kayak danau kecil untuk area, nggak tahu area resapan atau area untuk limbah rumah tangga ya. Karena mungkin biar dikumpulkan jadi satu untuk penguraian alami gitu ya. Jadi lebih rapi kawasannya, nggak kumuh. Juga mungkin untuk mengurangi pencemaran air tanah. Nanti di sana ada danaunya, ada danau. Nanti saya coba perlihatkan. Nah, itu kawasan kompleknya, dalamnya. Ini kawasan untuk kelas menengah atas ya. Di sini harganya mungkin udah puluhan miliar rumah di sini per unitnya ya. Karena memang fasilitasnya bagus. Untuk areanya memang untuk tempat tinggal itu sangat nyaman sekali. Maksudnya nggak bising, nggak polusinya gitu, enak. Saya jalan di sini itu biasanya kalau di tempat lain itu udah agak panas, ini itu adem bawaannya itu dan fresh gitu, nggak ngap. Jadi mungkin karena oksigennya bagus di sini. Walaupun ini di Jakarta tapi enak banget. Juga nggak ada kabel-kabel telepon klawer. Ini ada petugas yang sedang membersihkan. Ini mereka yang bertugas berjasa membersihkan lingkungan ini biar rapih. Lagi disapu. Ini ada yang motong. Ini rapi banget ya. Ini rumput-rumputnya. Dan tempatnya itu rapi. Itu jalan kaki itu nyaman di pagi hari ini. Saya jalan itu sepi. Bukan sepi, maksudnya nggak semrawut. Nih nggak ada kabel-kabel telepon paling klawer gitu, nggak ada. Memang seperti ini harusnya ya. Kota yang memiliki kualitas hidup yang bagus itu seperti ini. Mudah-mudahan nanti ini bisa jadi inspirasi banyak tempat lain ya. Di tempat lain mungkin pengembang ya, tapi tentu saja lihat kemampuan segmen pasarnya juga ya. Ya tapi paling enggak ada loh tempat seperti ini bisa. Mungkin untuk bisa jadi standar hidup yang bagus. Ini pintu gerbangnya, wah mewah, itu ada mobil keluar. Oke, saya mau jalan dulu, mau nyebrang. Cepet. Itu untuk ini gerbangnya. Oke, kita nyebrang lagi ke jalan ke sini biar enak. Nah, ini kan tempatnya itu luas, taman nih, bukan taman, area rumput enak banget di sini. Nah itu mobil ke sana mau nyebrang, soalnya dia mau jalan ke arah ke kanan ke sana. Jauh banget ya jalannya, lebar banget. Suasananya itu enak banget. Mungkin saya gambarkan itu nggak dingin. Tapi juga biasanya kalau di daerah Jabodetabek itu kalau jam segini itu lembab suasananya, itu buat napas saja itu kayak susah. Kalau di sini tuh nggak fresh gitu ya, karena banyak pohon, berasa kayak di hutan.
hutan kota ya, mungkin lebih tepatnya ya. Mungkin kalau saya ada rezeki saya pengen beli rumah di kayak gini ya, amin. Mungkin kalau buat tinggal di sini itu nyaman banget, siapa tahu ya, bermimpi dulu. Suasananya mungkin ekosistem komunitasnya lebih bagus, lebih sehat di sini ya. Tentu saja untuk finansialnya juga harus bagus ya. Ya tapi paling enggak kita tahu standar yang bagus. Nih Batako apa jalannya itu enak. Ini untuk area pedestriannya itu enak banget. Kayak gini rapi perawatannya. Nah ini itu area pembuangan limbah sebenarnya, limbah rumah tangga dari kawasan sekitaran sini, perumahan sini ya. Itu dibuang ke sini. Ini airnya air kotor. Nah, ini dari ngalir ke sini, ngumpul di sini, kayak bikin kayak danau. Kelihatannya mungkin agak bau sedikit. Jadi kotor gitu ya. Ini saya pikir ini cara terbaik untuk mengolah limbah. Di sini ini mungkin nanti setelah dia akan semacam ada penguraian gitu ya. Jadi biar diurai jadi satu. Mungkin dari pengembangannya nanti dikasih semacam bahasa kita kasih obat atau kasih apa bakteri gitu ya untuk pengurai. Tapi saya pikir ini cuman buangan kayak rumah tangga yang cucian piring. Kalau kasih petingnya itu nggak di sini saya pikir. Bukan di sini. Jadi nanti setelah diolah ngeresap mungkin masuk ke, baru nanti dibuang ke kali. Sudah agak bersih, jadi nggak langsung ini kotor. Nah ini hanya ada di sini lagi kayak gorong-gorong gitu ya. Mungkin seperti itu sistemnya. Jadi untuk keberlangsungan lingkungan gitu ya lebih bagus. Jadi untuk kawasan perumahannya itu nanti bersih seperti itu ya. Jadi got-gotnya gitu kalau nggak mampet. Nggak bau. Jadi dikumpulin jadi satu di sini. Untuk penguraiannya jadi lebih efektif juga untuk penguraian limbahnya itu. Saya pikir ini lazim dilakukan di perumahan gede ya, perumahan elit. Ya untuk efisiensi juga memang solusi terbaik daripada mungkin kelihatannya ngumpul kurang bagus. Tapi ini juga ditata rapi ya, nggak sembarangan. Aromanya nggak menyengat. Malah walaupun ini full limbah sampai sana itu saya merasa masih lebih menyengat kalau di bantaran kali yang daerah kumuh gitu ya. Bahkan di daerah Pekalongan tempat tinggal saya itu lebih nggak enak baunya. Kalau ini walaupun ini limbah full, mungkin karena udah dikasih semacam apa untuk pengurai gitu ya. Jadi aromanya nggak ini banget, enak kok. Maksudnya bukannya enak, maksudnya nggak nyengat banget gitu ya. Saya juga merasa aneh, ini ada limbah tapi kok baunya nggak nyengat gitu ya. Oke, seperti itu ya. Mudah-mudahan biar jadi inspirasi untuk pengembang lokal lainnya, mungkin biar tahu bikin standar perumahan itu seperti ini loh, pengolahan limbahnya, karena penting limbah itu harus diolah. Nah, kita lanjut jalan. Ini di tengahnya ini, kalau sana tadi kan mirip kayak tadi kolam tadi ya. Kali ini udah taman-taman semua. Taman ditumbuhi pohon-pohonan rindang sekali. Saya mau ke sana nanti ke jalan utama ke tempat saya menginap di Aviari Bintaro. Ya, ini di Bintaro apa namanya? Di Kebayoran Park. Kebayoran, perumahan Kebayoran. Ini saya padahal tinggal di daerah sini di Pondok Aren, tapi saya baru pertama kali ke sini. Iseng aja ya jalan-jalan, ternyata bagus juga. Saya tahunya kan Bintaro, Geraha Raya gitu ya. Ternyata di sini sudah ramai maju. Udah rapi gitu ya, udah komplit. Nah, ini ada warga sekitaran komplek yang sedang berolahraga di taman kotanya ini. Ini jadi semacam taman kota gitu ya. Ada jogging tracknya. Jadi bersepeda itu enak, lancar gitu ya, nggak uyel-uyelan. Bawa mobil itu enak banget. Jalan kaki juga saya nyaman sekali. Mau nongkrong di pinggir jalan mungkin. Tapi nggak ada kursinya ya, nggak ada kursi kalau buat duduk gitu ya.
Ya nggak tahu, mungkin untuk kerapihan biar lebih enak. Mungkin kalau dikasih kursi banyak yang nongkrong. Ya, pohonnya gede-gede. Pohon trembesi ini udah lama ya. Saya baru ngeh ada hal seperti ini. Di sana. Ini masih sekitar 1 kiloan saya sampai jalan utama. Nanti kita coba sampai ke depan. Kalau semakin ke sana itu semakin sejuk, semakin rindang itu pohonnya ya, karena masih makin masuk ke dalam. Kalau ini semakin masuk ke jalan utama, pohon-pohonnya itu kayak berkurang gitu. Ya mungkin nggak tahu pengaturannya gitu ya, karena semakin mendekati ke jalan utama Bintaro. Oke. Ini sepertinya jalan masuk, gak tahu kemana nih, ke kampung, bukan ke komplek ya. Yuk kita naik ke sini. Jadi kalau untuk jalan kaki itu enak banget, tempatnya rapi, lebar, sepi gitu ya. Kamu jalan di pinggir sini juga enak, tapi lebih safety-nya di sini. Kalau itu kan untuk jalan kendaraan ya, takutnya keseruduk, meleng. Kalau lebih enakan di sini. Kalau ini udah agak jalannya antara sini dengan sana dekat. Pasalnya jauh ya tadi ya, antara seberang satu jalannya. Nah itu ada pelangnya di sana, Kebayoran Park. Ya. Lanjut. Nah itu ada taksi lagi nunggu, mungkin COD-an. Ntar nunggu orang. Nih, kawasan perumahannya tuh, lihat. Itu rumahannya. Ini dalam kompleknya ya, seperti itu. Ini kalau saya menyebutnya itu kawasan elit. Tapi sebenarnya nggak elit-elit banget ya. Jadi karena ada yang lebih ini lagi, kayak Pondok Indah itu gede-gede, rumahnya mewah gitu ya. Kelas atas. Kalau ini lebih masih ke kelas menengah menurut saya. Kalau secara ekonomi ya, saya nggak bilang secara sosial. Kalau untuk zaman sekarang nggak ada strata sosial ya, ekonominya. Jadi ini kelas menengah. Aduh. Nah, ini agak besinya lah agak lebar, terapi. Ada rumahnya itu, tamannya gitu ya. Ya mungkin untuk biaya perawatannya di sini mahal. Karena ada untuk perawatan khusus, jadi ada sistemnya, ada pengelolanya. Ini termasuk pengembangnya itu dia Jaya Property. Jaya Property memang keren sekali ya. Dia Jaya Property itu TBK ya, emiten. Nggak tahu emitennya namanya apa. Saya lupa. Karena di sini itu ada beberapa pengembang yang daerah sini ya, yang perusahaan besar, kayak Properti, Sumarekon gitu ya, setahu saya itu ya. Nah ini komplek apa lagi nih? Oh, Kebayoran Terasi, Kebayoran Terasi. Ya, kita masuk lagi ke sana. Jalan lanjutkan. Wow, ngebut jalannya. Tapi gitu ya, rapi, jalannya itu bersih, enak. Itu ada tukang sayur di depan. Tukang sayur. Jadi ingat sih mak saya kalau ada tukang sayur. Karena ibu saya itu dulu tukang sayur juga. Tapi ini gerobaknya lebih enak kayak ini, dorong. Ayo Sularman mana nya? Tukang sayur, pakai becak modelnya. Ya kita naik lagi ke atas, kita lanjutkan jalannya.
Nah, kenapa saya kalau lihat perumahannya kayak gini seneng banget gitu ya, enak, rapi, tertib gitu ya. Ya seperti di negara-negara maju mungkin ya, walaupun saya belum pernah keluar negeri ke tempat yang maju itu seperti apa, tapi saya menggambarkannya itu seperti ini. Oh ya, ternyata kalau perumahan yang kualitas hidupnya bagus itu yang seperti ini. Jadi untuk kenyamanan, kualitas nanti individunya itu lebih bagus ke depannya ya. Kalau tempatnya layak, bersih gitu kan enak. Ini udah agak panas mataharinya dari atas, tapi nggak terasa panas di sini karena memang banyak pohon gitu ya, sejuk gitu. Ini ada penjual jamu gendong di depan komplek ini. Lihat ya, ada penjual jamu gendong duduk menjajakan jamunya. Nah itu udah hampir sampai di depan sana ke jalan utama. Ini kalau ini di Kebayoran Heights, Kebayoran Coba Suku. Nah itu namanya Kebayoran Heights. Nah, ini gerbang masuknya. Jadi di sini tuh kawasan Kebayoran Park itu ada beberapa komplek ya. Jadi kawasan komplek masing-masing. Kalau di sebelah sana itu ada Emerald gitu ya, ada. Kalau ini Kebayoran namanya Kebayoran Park. Ini hampir ke jalan utama Bintaro. Ini ada tukang ojek lagi nunggu pelanggan, mungkin nanti cari tempat yang strategis ya biar dapat orderan. Gimana menurut teman-teman jalan ininya? Enak kan ya jalan-jalan di komplek. Kalau di sini kok agak masih kotor ya, bukan kotor. Ini kalau menurut saya masih agak bisa ditolerir, tapi ya termasuk bersih. Nah ini ada oknum nih yang buang sampah. Teman-teman kalau lewat atau ini jangan buang sampah sembarangan ya. Ya, ini kan udah dibersihin, jangan dikotorin. Ya walaupun ada yang ngebersihin, tapi jangan buang sampah sembarangan. Biar lingkungan kita terjaga, sama-sama hidup enak gitu ya. Jangan bikin masalah, oke? Ini semakin kesini itu semakin padat ya jalanannya. Nah ini kita udah di hampir perempatan di area Bintaro. Ini Electronic City, tapi ini bagian sampingnya. Nah, ini saya hampir sampai di jalan utama Bintaro. Kesana itu ke Lotte, ke Plaza Bintaro, ke sana menuju ke tol, pintu gerbang tol Pondok Aren ke sana. Kalau sana ke menuju ke Geraha Raya. Nah itu rame ini mulai rame. Wah ini jalan utama nih ya. Wah ini pada berangkat kerja. Wis rame teman. Nih ada yang olahraga di sini. Tuh. Nah itu Kebayoran Residence, ada tulisannya kelihatan nggak? Kebayoran Residence. Nah, itu masuk ke kawasan Kebayoran Park ya. Masuk ke sana. Tadi saya jalan dari sana ya. Ini saya di pinggiran jalan utama Bintaro. Ini juga ini jalan utama ramai banget, lebar jalannya ya. Ini jalannya kalau saya mungkin perkirakan sampai sana itu mungkin sekitar 15 meter ada. Untuk satu jalur ya. Belum lagi yang kesananya. Mungkin sampai seberang itu sekitar 30 meteran ada. Jalannya itu seperti itu, lebar banget. Belum ini untuk area untuk bersepeda, ini untuk area pejalan kaki, olahraga, jogging track gitu ya. Seperti ini. Tetap di jalan utama itu masih ada pohon-pohon rindiang. Oke. Tadi saya nginep di Aviary sana, Aviary Hotel. Ini dikasih kayak gini. Ini tujuannya itu nanti biar kendaraan itu nggak lewat sini, motor gitu ya. Karena memang ini untuk peruntukannya itu untuk jogging track seperti ini. Nah itu untuk area pesepeda di situ, ya.
Oke, seperti itu ya. Jalan-jalan di area Kebayoran Park Bintaro. Ini sih saya sudah mau masuk hotel. Di depan itu hotel saya. Gimana menurut teman-teman kesannya sekilas di Kebayoran Park? Mungkin ada yang tinggal di daerah sini, silahkan komen tempat-tempat yang bagus, yang apa namanya, bukan yang bagus ya, yang enak gitu ya untuk jalan-jalan kaki gitu ya, dimana saja mungkin, atau mungkin ada yang pernah kesini sebelumnya untuk mengingat-ingat ya. Ini oh ya, ini tanggal 29 Oktober 2024. Oke. Nah, itu udah bentar lagi masuk ke area tempat hotel saya menginap. Istri saya tinggal sendiri. Saya pengen jalan-jalan ke sini. Itu ada Vivo. Vivo itu kalau di daerah tempat kita adanya kan cuma Pertamina. Kalau ini swasta, pom bensin swasta ya. Nah, itu Vivo. Ada Castrol kalau nggak salah ya. Tapi nggak tahu masih ada nggak sekarang. Ada yang dari Petronas yang Malaysia itu. Oke. Kita udah mau masuk ke hotel. Oke, sudah dulu ya jalan-jalannya. Saya mau mandi dulu. Ini di Aviary. Selamat pagi semua.